Pertama saya akan ngomong kenapa sih kita perlu teori gitu ya. Ada orang suka ngomong teori, nggak praktis. Intinya gini, kita perlu teori atau supaya ketika menemukan hal baru kita tahu harus berbuat apa. Jadi kalau kita ketemu binatang yang belum pernah kita lihat sebelumnya, kita bingung jadinya. Tapi kalau kita punya framework, semua orang pasti punya framework teori. Mudah-mudahan kita bisa jadi intinya itu. Jadi saya akan ngelihat dari point of view ya helikopter view lah katakan. Jadi bukan kita udah bisa ngelihat apa manfaatnya misalnya buat rumah kaca, terus ada proyek-proyek di patungan yang oke. Terus kalau saya coba apa sih hal-hal penting untuk efek yang lebih besar. Pertama, crowdfunding itu apa sih? Atau menyelesaikan masalah apa? Sebenarnya ada satu masalah yang sangat mengerikan dari dunia digital ini gitu. Ada salah satu contoh yang paling straightforward. Jadi ada satu problem besar sebetulnya dalam kehidupan modern kita ini. Gara-gara dunia digital. Saya orang digital, tapi saya akan satu masalah yang mengerikan. Itu ceritanya semua tahu Kodak ya. Perusahaan Kodak itu udah bangkrut sekarang. Dia itu yang menemukan pertama kali digital fotografi. Terus sekarang bangkrut. Kita semua pakai digital fotografi, tapi penemunya bangkrut. Ketika bangkrut, pegawainya sekitar 140.000 orang. Dengan value sekitar 20 billion dolar. Dia baru. Jadi awal digital fotografi itu Kodak, ya. Tapi dia nggak bisa compete di landscape sekarang. Artinya apa? Instagram dibeli sama Facebook berapa? 1 billion. Pegawainya berapa? 13 orang. Dunia digital lebih banyak menghancurkan pekerjaan daripada membuat pekerjaan. Dengan base 13 orang bisa bikin value 1 billion. Ini perlu 140.000 orang untuk bikin value 20 billion. Jadi ini sesuatu yang mengerikan dari dunia digital. Artinya apa? Ya bagus lah, kita tahu bagus ya. Cuman kalau efeknya diperhatikan, terjadi akumulasi kekayaan yang jauh-jauh sangat timpang, kesenjangan yang luar biasa sekali. Okay. Jadi yang kaya makin kaya, Google, Facebook, Amazon akan makin besar, makin kaya. Nanti di kita juga mungkin ada versi lokalnya gitu, yang besar akan makin besar. Gitu. Di sini tapi kelihatan jelas kan, untuk menghasilkan 1 billion, ini mungkin perlu sekitar puluhan ribu orang, sekarang 13 orang bisa menghasilkan 1 billion. Jadi ini 13 orang ini berkuasa luar biasa. Ini masalah. Ini masalah sekali buat kita. Nah, buat society menurut saya ini masalah karena kesenjangan akan semakin drastis. Nah, terus dari sini maka bisa dilihat bahwa crowdfunding itu bisa menjadi semacam faktor yang menghalangi supaya itu terjadi. Kenapa? Seperti tadi kita lihat contohnya. Karena yang invest di Instagram nanti itu bukan private equity, private investor Goldman Sachs yang udah kaya raya, tapi ya crowd. Jadi inovasi itu akan dimiliki oleh lebih banyak orang. Bukan hanya ini pegawai 13 orang, investornya mungkin 5 orang. Mungkin saya nggak tahu. Tapi intinya sedikit sekali kan. Nah ini crowdfunding akan seperti ini. Nah ini kenapa crowdfunding itu sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu kalau saya ngelihat ini. Jadi karena kalau enggak dunia digital kita dan dunia kita semakin dikuasai oleh digital itu hanya akan dikuasai oleh sedikit orang. Ini saya mungkin salah, ini saya bukan ahli crowdfunding, cuman menurut saya ada dua hal yang perlu dipikirkan dalam hal crowdfunding ini. Yang pertama itu ada berhubungan dengan ini. Saya agak sedikit matematik dulu nggak apa-apa ya. Dalam dunia ini secara matematik itu bisa disebut ada 2 jenis dunia. Pertama dunia di mana bentuk distribusinya itu seperti ini. Yang paling terkenal ini IQ. Jadi ada sedikit orang yang IQ-nya rendah sekali, ada sedikit orang yang IQ-nya tinggi sekali, tapi kebanyakan yang sedang-sedang saja. Oke. Ini sebenarnya dunia yang kita inginkan. Kebanyakan orang biasa-biasa aja. Ada orang yang goblok, bego sekali sampai idiot, ada orang yang jenius sekali. Sedikit tapi itu. Tapi kebanyakan biasa-biasa. Ini kita sebut sebagai dunia yang normal. Oke. IQ kayak gini, tinggi badan kayak gini. Ada orang yang tingginya pendek sekali, ada yang tinggi sekali, tapi kebanyakan sedang-sedang saja. Karena kita suka yang sedang-sedang saja. Tapi jadi kayak gini. Nah, tapi dalam banyak hal, ini distribusi nggak kayak gini. Yang terjadi adalah banyak hal seperti ini. Misalnya apa? Kekayaan.
kekayaan itu, ini misalnya semakin di sana makin kaya. Mungkin kalau kekayaan ini, ya sedikit orang yang miskin sekali, tapi ada sedikit orang yang dia kaya sekali. Ini jumlah orang. Ada sedikit orang yang miskin, yang kebanyakan orang di sini. Jadi ini jauh kayaknya jauh kebangetan kayak Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs. Jadi udah nggak masuk akal itu, mereka udah kayak sekaya negara gitu. Udah nggak masuk akal. Ini banyak distribusi seperti ini. Kalau lihat sukses seperti ini, kalau di buku contoh favorit saya Harry Potter. Harry Potter itu jauh sukses dibanding. Jadi buku paling sukses sepanjang sejarah dunia apa? Nomor 2 Harry Potter. Karena lebih baik, lebih nomor 3-nya itu ya. Saya nggak tahu apa, tapi jauh sekali sejarah. Jauh sekali. Jadi sukses itu kayak gini. Jadi intinya ada yang sukses sekali, ada yang sangat ya enggak. Banyak lah. Bribtu Norman, semua lah. Siapa sih? Siapa lagi yang terakhir? Kayak Arya Guna. Mau lagi kan? Gak penting kan? Tapi mereka sukses luar biasa. Tapi ya itu nature crowd. Itu nature crowd. Ya, crowd oke, bagus, tapi ada efek karena dia bisa milih sesuatu yang nggak masuk akal. Contohnya Arya Guna. Apa Indonesia perlu ada Arya Guna setiap hari ada di TV gitu misalnya? Kan nggak tahu kan? Enggak kan? Poinnya apa? Poinnya bisa jadi ketika proyek ini dilempar, itu dia bisa memilih proyek yang menarik buat populasi banyak, tapi sama sekali nggak berguna buat society. Itu sangat bisa terjadi. Arya Wiguna, Bribtu Norman, Sinta Jojo itu YouTube kan. Twitter ada juga mungkin, apalah nggak tahu. Dia pembaca anak. Nanti kalau platform crowdfunding punya yang kayak gitunya juga, akan punya yang kayak gitunya juga. Akan didominasi, ada satu yang sukses besar tapi orang anjir apaan itu gitu, dan itu bisa nembak ke platform crowdfunding itu sendiri karena orang ngeliat crowdfunding cuma ngasilin kayak gitu, apa gunanya gitu. Jadi harus diantisipasi menurut saya, karena crowd itu tidak selalu wisdom, tidak selalu wise, sering stupid. Oke, ini masalah satu. Nah, kalau untuk awal mungkin kita masalah gimana crowdfunding ini jalan mungkin ya untuk awal, tapi ketika dia udah jalan besar, karena asal jalan, ketika udah besar, kalau kita hanya masihkan proyek-proyek kayak contohnya Obama waktu pertama kali bikin open White House atau apa, intinya White House ngebuka ide, ayo mereka bikin website, datang ke website itu, nanti kalau banyak yang ngevote sebuah isu, White House akan jawab. Dan ternyata yang nomor 1 menang adalah legalisasi marijuana. Karena dia berhasil memobilisasi, karena pendukung legalisasi marijuana berhasil memobilisasi orang untuk datang ke website itu nge-like. Jadi paling atas. Akhirnya apa? Bisa ditutup. Band itu Superman is Dead. Menang terus Selalu karena dia bisa mobilisasi. Dan ini juga salah satu masalah di American Idol apa gitu ya. Jadi orang yang sebetulnya bukan dia yang bukan paling diinginkan oleh crowd, tapi ya dia bisa mobilisasi. Jadi itu satu masalah yang perlu diantisipasi. Kedua, masalah kedua adalah soal lemon market. Kalau di literatur ekonomi ya, gitu. Orang jualan mobil bekas itu ada masalah dengan mobil bekas. Kenapa? Karena si pembeli itu selalu merasa si yang punya mobil bekas itu lebih tahu sebetulnya mobil itu apakah bekas tabrakan, bekas terguling, jelek, dijual. Jadi selalu curiga kan, karena informasinya nggak simetri. Si pemilik mobil lama lebih tahu mobil itu daripada si pembeli kan. Jadi orang akan selalu merasa takut, istilahnya dapetin hal yang lemon. Tapi ujung-ujungnya apa? Kalau ada mobil bekas yang bagus, ya kalau ada mobil bekas yang bagus, dia cenderung nggak dijual kan? Karena pemiliknya suka kan? Tapi kalau mobil bekas yang jelek, orang beli mobil bekas itu, terus ketahuan jelek, apa yang dilakukan? Dijual lagi. Akhirnya apa? Akhirnya market itu akan didominasi oleh lemon mobil bekas yang jelek.
Karena mobil bekas yang bagus akan di-keep oleh pemiliknya. Sehingga akhirnya orang selalu merasa tertipu ketika beli mobil bekas. Itu fenomenanya. Fenomena yang disebut sebagai lemon market. Ya, jadi kayak baik. Jadi intinya mobil bekas yang bagus ketika dibeli cenderung tidak akan dijual lagi. Jadi dia nggak ada di market karena di-keep sama pemiliknya. Mobil bekas yang jelek ketika ketahuan jelek dijual lagi. Sehingga makin banyak mobil bekas jelek yang beredar di market. Sehingga orang yang membeli mobil bekas akan semakin hati-hati. Kayak gitu. Sama di masalah crowdfunding ini juga. Ketika nanti udah banyak, apa bentuknya kalau di crowdfunding ini apa masalahnya? Masalahnya adalah bisa ada overestimate akan sebuah project. Dalam arti sejauh mana ketika bisa turun tangan bikin project, si orang yang bikin project itu benar mengeksekusi sesuai dengan ekspektasi orang yang melakukan menyumbang itu. Makanya Kickstarter melarang, saya nggak tahu sekarang, pernah melarang. Jadi misalnya orang mau bikin apa gitu, bikin gadget apa gitu ya, terus kan ada di simulasinya, di potret itu dilarang untuk terlalu bagus simulasinya karena akan menaikkan ekspektasi over ekspektasi dari orang, merasa barangnya udah jadi padahal kan belum. Ketika barangnya nggak jadi, orang akan kecewa berat dan akhirnya turun gitu. Jadi intinya nanti ketika proyek-proyek itu nanti bisa juga orang yang intinya balik lagi orang yang jago jualan bahwa ini proyek saya keren banget, tapi sebetulnya ya lemon, sebetulnya jelek gitu. Nah ini perlu dipikirkan oleh lembaga crowdfunding bagaimana mekanisme apa mencegah lemon ini nggak masuk. Kalau masih sedikit mungkin bisa sama orang editor, tapi kalau udah gede gimana? It's gonna be very hard to problems to solve. Kalau anggota Anda udah 100.000 atau 1 juta, pusing. Mesti ada mekanisme yang lebih sistematis untuk menghilangkan lemon dari crowdfunding system. Jadi saya itu aja yang mau saya menanyakan. Terima kasih.